Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog. Semangat pagi! Pagi! Luar biasa! Tetap semangat! Tetap semangat kawan-kawan dimanapun berada yang saat ini gagal bayar pinjaman online legal maupun ilegal. Tetap semangat ojo kendor ya. Waspada, stabilitas mental kalian itu yang wajib dijaga. Bukan stabilitas keuangan saja, tapi mental juga. Kali ini saya akan bahas terkait masalah DC pinjol. DC pinjol mulai panik di pertengahan Agustus 2023. Kepanikan apa? Nanti kita perlu tepuk tangan ya kalau DC udah mulai kelihatan panik. Biar kalian makin bugar dan makin semangat untuk menapak hidup lebih baik lagi tanpa pinjaman online. Simak kawan-kawan videonya, jangan dilewat. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah bertemu kembali dengan channel ini yang tetap ada membersamai kalian semua. Sama-sama kita belajar walau lewat channel YouTube. Mudah-mudahan kalian semua bisa banyak belajar dari setiap konten yang saya bawakan 3 kali sehari. Hanya satu-satunya channel YouTube yang ada di Indonesia yang bisa tayang konsisten 3 kali sehari yang membahas terkait masalah penagihan, teror, ancaman yang dilakukan oleh DC pinjaman online. Nah, kalian, teman-teman semua, sebelum kita langsung atau nonton video tersebut, ada baiknya yang belum mendukung channel ini, belum mensupport, silahkan. Jangan cuma nonton aja. Tapi belum mendukung dan mensupport, silahkan ya. Dukung dengan powerful. Dengan cara di subscribe channel Jamal Official Vlog, lalu diaktifkan tombol merah loncengnya. Ini yang paling penting. Tekan tombol merah loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan atas video-video terbaru yang saya upload sehari 3 kali. Ada siang, ada sore, ada malam hari ya. Silahkan kalian tonton. 3 episode setiap hari akan membuat Anda makin bugar, sama seperti obat. Obat diminum 3 kali sehari sembuh. Sama, video ini ditonton 3 kali sehari, insya Allah Anda tobat ya, dan tidak lagi mau pinjol, dan tidak ada lagi rasa takut terhadap kedatangan ataupun ancaman-ancaman dan teror daripada DC pinjaman online. Nah, kawan-kawan, di channel YouTube ini juga ada wadah untuk saling sharing. Namanya grup Facebook Paguyuban Membasmi Pinjol Nusantara. Ada 40.000 lebih ya tergabung di sini, dan alhamdulillah semuanya saling sharing dari ujung Sabang sampai Merauke, semuanya saling sharing ya, saling curhat terkait masalah pinjaman online. Dan satu-satunya grup Facebook terbersih, paling clear yang ada di Indonesia, yang tidak ada joki pinjol, DC pinjol, spam pinjol ataupun penawaran pinjol lainnya. Silahkan tergabung. Untuk link atau tautannya ada di kolom deskripsi video ini. Saya sematkan juga di kolom komentar video ya. Silahkan kalian tergabung, dan tidak semudah itu kalian juga gabung. Ada aturan dan tata caranya serta pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan atau yang akan disodorkan oleh admin untuk kalian jawab semuanya. Wajib ya, no debat. Nggak jawab, tidak bisa gabung ya. Mohon maaf. Oke kawan-kawan, kita langsung saja ke video yang akan kita bahas ya, terkait masalah kepanikan yang akan terjadi di pertengahan ini ya. Di pertengahan bulan Agustus ini sudah pada panik. Yuk kita simak videonya seperti apa. Cekidot. Nah ini dia ya, panik, DC pinjol panik. Saya bacakan ya, kalian juga bisa lihat, saya tampilkan di layar. Ini kiriman dari yang ngaku penagih pinjol 081361583186. Kau lihat ya, di jam 2 ini tidak kau bayar utangmu, kami jual datamu dan kami buatkan grup-grup open donasi ke seluruh kontak dan sosial mediamu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un telah meninggal dalam keadaan berhutang di aplikasi pinjol, meninggal di tempat serangan jantung karena terlilit hutang. Tolong sampaikan ke keluarga, kita tutup ya, untuk segera ambil mayatnya di pinggir jalan karena sudah dikerumunin lalat dan tidak ada yang berani mendekatinya karena mayatnya sangat bau. Siapapun yang sampaikan ke keluarganya, beliau segera. Satu lagi saya tayangkan, ada banyak ya ancamannya yang diterima oleh nasabah. Saya cuma beberapa saja ya, nggak semuanya, takut enak ngelihatnya. Dari 085771306649, 30 menit tidak bayar kau, hutang kau kami sebar data kau, dan foto selfie KTP kau ke semua kontak dan semua media sosial termasuk rekan kerja dan atasan kau, biar kau malu dan dipecat. Kami tunggu kau pulang kerja di jalan, ketemu kami langsung buat cacat kau maling. Ya. Ini adalah pertanyaan yang dikirim oleh teman kita yang menerima semacam ini. Katanya mau gimana, harus bagaimana bersikap, dan bagaimana ya
harus bertindak ke depannya. Nggak usah bertindak, nggak usah ya. Saya udah tahu membaca pikiran Anda bahwa Anda ingin melaporkan ke OJK, melaporkan ke AFI, atau melaporkan ke polisi. Nggak usah, buang-buang waktu buat apa? Apa yang akan Anda laporkan itu percuma. Ya, kita nggak bisa berharap banyak kepada instansi seperti OJK, ya, AFI, ya, sudahlah ya. Kalau kalian mau lapor polisi pun ya, saya rasa ya buang-buang waktu juga, percuma ya. Walaupun nanti polisi akan menerima atau bagaimana, percuma lah, buat apa lah ya kalian melaporkan seperti ini. Sudahlah, sudahi ketakutanmu, sudahi penasaranmu untuk melaporkan kegiatan seperti ini. Ini adalah kegiatan rutin yang dilakukan oleh pihak dari DC Pinjol atas gagal bayar Anda, atas Anda berhutang yang tidak bayar. Sudah, itu aja. Jadi kita yang waras ngalah, kita gunakan akal sehat. Jadi ketika Anda dikirimin seperti itu, sudah ya, ini adalah resiko. Resiko Anda nggak bayar ya seperti ini, apalagi aplikasi ilegal ya. Mungkin ini ya disinyalir si aplikasi ilegal ya, karena nasabahnya ada di ilegal dan legal untuk pinjamannya. Ilegal itu lebih parah. Mereka walaupun legal, sekarang sudah serasa ilegal. Rasanya udah mirip dengan ilegal. Mirip ya, hampir sama. Karena mereka sama menagih utang. Utang yang tidak dikunjung dibayar oleh kalian, oleh para nasabah ya. Mereka melakukan ini ya. Saatnya sekarang kita melawan dengan satu sikap. Tidak usah ya kita melawan dengan cara-cara benturan fisik, apalagi malah tadinya urusannya Anda adalah perikatan perdata, jadi urusannya pidana karena Anda melakukan kekerasan fisik atau benturan fisik. Anda melaporkan nggak usah ya, buang-buang waktu. Anda lapor ke AFI nggak usah, nanti sakit hati ya, nanti Anda mangkal gitu kalau misalnya nggak dapat jawaban yang memuaskan. Cara satu-satunya dengan gagal bayar. Gagal bayar cara paling efektif. Sudah, Pak, gagal bayar gimana ya, bisa nggak digagal bayar? Gagal bayar emang harus ada proses, ingat. Ya, Anda gagal bayar, lakukan dengan cara sendiri alias mandiri. Tidak usah minta bantuan siapapun. Banyak sekarang jasa-jasa gagal bayar, ternyata bukan jasa gagal bayar, tapi jasa untuk open kembali, membuka kembali utangan, menggali lubang, meminjam kembali ke ilegal. Hati-hati. Banyak sekali sekarang ya, para pemain-pemain mafia, saya sebut mafia. Karena dia sejatinya bukan menolong, bukan sebagai dewa penolong, tapi sebagai mafia. Mereka membuka open ya. Saya kemarin lihat ada salah satu di tempat di Kabupaten Karawang ya, khususnya kayaknya di kawasan Purwakarta atau BIC atau mana ya. Jadi dia ada mobil ya. Di situ dia membuka jasa open, di belakang kaca mobilnya itu ada tulisan ya, jasa gagal bayar. Jasa gagal bayar seperti mereka kelihatan seperti sedang diskusi dengan nasabah, dengan beberapa orang ya. Sejatinya itu bukan jasa gagal bayar, teman-teman. Itu jasa untuk buka kembali utangan Anda. Karena dari beberapa komentarnya di sana udah jelas ya. Saya lihat komentarnya. Ini kita cerita dulu ya. Saya buka komentarnya, di situ terlihat jelas ada orang yang minta dibantu jasa gagal bayar, tapi keceplosan dia. Kenapa? Ternyata si nasabah ini bilang kan, si yang menggunakan jasa tersebut, Kak, saya udah gagal bayar nggak bisa dibantu ya. Iya, kalau gagal bayar nggak bisa dibantu. Katanya mau proses untuk bantu gagal bayar solusi. Tapi yang gagal bayar nggak bisa dibantu, artinya mereka butuh data fresh. Ya, sudahlah. Sudahi ya, Anda penasaran dengan jasa gagal bayar. Gagal bayar hanya bisa dilakukan oleh Anda sendiri. Gagal bayar adalah upaya. Ketika Anda sudah tidak bisa lagi melakukan pembayaran pinjaman online, Anda utangnya sudah seleher, gaji Anda hanya 5 juta atau gaji UMR, utang Anda sudah puluhan juta, terdesak, sudah gali lubang tutup lubang, sudah banyak dimaki-maki, dicaci maki, stres, sudah. Give up, kibarkan bendera putih, gagal bayar, selesai. Gagal bayarnya berdampak nggak, Pak? Berdampak, kawan, gagal bayar. Berdampak, Anda akan diteror. Anda akan dipermalukan, sudah pasti. Sering kan? Diteror, dipermalukan, bahkan disebar-sebar ke kontak darurat. Lalu masuk ke selik OJK. Kalau data Anda dimasukkan ke selik OJK, ya, kalau gitu ya. Nah, selebihnya nggak ada. Gagal bayar emang bikin Anda dipecat dari kerjaan? Nggak kan? Logikanya gagal bayar Anda nggak mungkin Anda dipecat dari kantor gara-gara Anda gagal bayar. Nggak mungkin juga Anda kelaparan karena gagal bayar. Gagal bayar Anda membuat Anda makan tambah kenyang. Tambah kenyang nih. Ya. Anda ngasih jajan anak tambah banyak. Belanjaan ke mall, shopping ke mall, makin tambah banyak tentengannya. Itu gagal bayar karena duitnya Anda gunakan untuk belanja, untuk happy-happy, untuk anak istri. Logika. Gagal bayar yang berdampak itu ke DC-nya, ke penagihnya, yang tadi konyol-konyol tuh ngancam-ngancam. Ya, mereka akan gigit jari lah. Emang perusahaan akan bayar terus itu. Namanya si kolektor atau pekerja yang nagih Anda. Nggak akan dibayar.
Maksimal 3 bulan dia pasti dipecat. Biarkan saja. Dia kelakuannya kok mulutnya saja sudah sangat bagus ya. Biarkan saja dia pun mendapatkan sesuatu pengalaman yang bagus dipecat dari kerjaannya. Dipecat dari kantornya. Biarkan kita miskinkan. Para penagih-penagih kurang ajar seperti ini. Kita bikin miskin, kita bikin nggak bisa makan, kita bikin dapurnya nggak ngembul. Paham? Setuju? Kita bikin miskin. Biarin dia nggak bisa makan ya. Karena sompral mulutnya. Mendoakan orang, innalillahi sudah meninggal dan sebagainya. Mayatnya dikerubungi lalat, kan kurang ajar. Kalau misalnya sudah jadi mayat, ngapain juga ditagih? Bodoh kan? Sudah, biarkan saja ya. Biarkan kewarasan ada di kita, akal sehat ada di kita, biarkan kesialan ada di mereka. Paham? Oke kawan-kawan, kalau Anda paham, seperti biasa, saya mohon feedback terbaik dari kalian semua. Dengan tulis dan ketik di kolom komentar, saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Anda tidak takut dengan segala macam ancaman apapun, teror yang dilakukan oleh pinjaman online hanya sebatas online, pinjaman online ya. Jadi semuanya serba online, mulai dari pencairan online, dari bayar via virtual account online, mulai dari ancaman semuanya online. Jadi nggak usah ada yang ditakutkan. Tidak ada jaminan kok, mereka nggak bisa ngambil apa yang bisa diambil. Oke, itu saja yang mau saya bawakan. Tulis dan ketik di kolom komentar, saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Halo teman-teman semua, jangan lupa ya untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video-video yang telah diupload. Jangan lupa juga untuk di like, di komen, dan di share. Terima kasih. Alhamdulillah, dari akhir video seperti biasa saya kasih kesimpulan. Anda sudah menerima pesan, cacian, makian, bahkan Anda dianggap sudah almarhum, mayat Anda sudah tergeletak pinggir jalan, ya sudah. Nggak usah dibayar. Ngapain dibayar, kawan? Sekarang logikanya Anda sudah caci maki seperti itu, apakah Anda sudi? Saya tanya ya, tulis di kolom komentar sekali lagi. Apakah Anda sudi? Anda dicaci maki, dipermalukan, dibuat sudah meninggal, diberitakan sudah meninggal, mayat Anda dikerubungi lalat, apakah masih mau bayar? Logikanya, masih mau bayar? Tulis ya di kolom komentar, saya pengen tahu feedback kalian ya. Bagaimana kalau kalian sudah seperti itu kan? Apakah tetap akan bayar? Apakah kasihan sama DC-nya? Apakah kita akan kerjain DC-nya sekalian dengan gagal bayar? Biarin. Gagal bayar membuat mereka tidak bisa makan. Ya. Sekarang mereka pegang 100 tagihan. 100 tersebut, semuanya 100 yang dikirimi seperti itu nggak bayar semua. Kira-kira, apakah perusahaan akan menggunakan dia terus untuk bekerja sebagai juru tagih? Nggak kan? Nah, logika kita pakai aja. Oke? Kita kerjai mereka dengan cara seperti itu. Jangan pernah dibayar. Biarkan kita miskinkan mereka, desa-desa kita buat miskin dengan cara gagal bayar. Itu cara paling efektif. Nggak usah lapor-lapor. Percuma. Lapor Anda, ya setidaknya Anda akan ongkos ya. Akan ada ongkos untuk ke kantor polisi. Anda harus ke sana menggunakan bensin ya. Kantor polisi nggak bayar ya. Nggak ada itu istilahnya kantor polisi bayar. Tapi menuju ke kantor polisi Anda harus mengeluarkan biaya untuk bensin, untuk makan, dan lain-lain. Belum tentu juga Anda akan puas ya dengan hasil yang Anda inginkan. Misalnya Anda merasa bahwa ingin ditangkap langsung, ya nggak mungkin. Anda lapor polisi langsung ditangkap, nggak juga, gitu kan, perlu proses. Lalu Anda lapor ke OJK juga, ya kita nggak tahu lah akan seperti apa nanti ujung laporannya. Paham? Oke, saya sudah saja video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian, mengubah rasa takut kalian, dan menghilangkan kekhawatiran ya atas kiriman-kiriman seperti itu. Biarkan saja. Itu adalah suatu resiko yang harus Anda ambil. Oke kawan-kawan, sebelum saya akhiri seperti biasa, saya ingin doakan semua kawan-kawan yang saat ini sedang sakit, terbaring sakit, semoga Allah sembuhkan penyakit kalian, Allah angkat sakit penyakitnya, Allah sembuhkan kembali, pulihkan, agar kalian dapat berkumpul dengan keluarga, mengais rezeki dengan fokus untuk menghidupi keluarga kalian. Teman-teman yang saat ini rumah tangganya tidak baik saja, rumah tangganya di ujung kehancuran, di ambang perceraian, semoga Allah membalikan rasa cinta dan kasih sayang masing-masing suami istri ini kembali ya, saling mengasihi, saling mencintai, dan kembali menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang penuh dengan keberkahan dan penuh dengan rezeki yang halal. Kawan-kawan, khususnya para subscriber dimanapun berada, salam hormat dari saya untuk kalian semua. Dan khusus untuk para subscriber, saya doakan agar kalian selalu mendapatkan kesehatan yang terbaik. Selama aktivitas kalian Allah jaga ya, dan diluputkan dari mara bahaya. Allah lancarkan dan mudahkan segala jalan rezeki. Allah datangkan dari segala macam penjuru rezeki-rezeki kalian, rezeki yang halal tentunya. Dan apapun yang kalian kerjakan, yang kalian ikhtiarkan, Allah memberikan keberhasilan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, itu saja yang mau saya bawakan. Terima kasih
untuk seluruh penonton yang stay terus ya dari awal pertengahan sampai akhir. Mudah-mudahan menjadi manfaat buat kalian semua dan jadi edukasi yang terbaik untuk kalian. Terima kasih. Saya pamit. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Bravo.